Dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan, lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, enggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Munta Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kalau sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah terusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awalamas tumun nisa itu au jamak tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian, kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget-banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudu. Kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja gitu. Pengalaman Gus Ba. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madzhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci. Dan kalau berdesaan di Ka'bah, zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KPIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madzhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Kures itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madzhab tidak ada seperti itu, ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madzhabnya Pak Muntaha, ini madzhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madzhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah gitu. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, madzhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madzhabun al-Qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madzhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sosokan ini mengatur di depan Pak Kures, ada mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubjo-subjo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-banggaan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini. Karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal. Tapi punya mitra debat, itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tamannya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Ya. Apa bahasa Indonesia rafia itu? Sudah pokoknya rafia. Ya. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fakir itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fakir, yang fakir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi, wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia. Terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain bisa lebih miskin ketimbang kita.